Mah lagi yang VIP orang-orang yang biasa. Ya, yang orang kaya suruh ngantri. Wah, tekor besok dia. Ngelihat tanggokan lah. Kadang masukin katanya. Ya Allah. Akhirnya Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa yang beliau katakan? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian apa yang bisa disedekahkan? Apa itu? Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Bahwasanya Allah jadikan bagi kalian di setiap tasbih yang kalian baca ada apanya? Sedekahnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau kita baca subhanallah, subhanallah. Itu setiap tasbih ada pahala sedekah. Jadi nggak usah khawatir, nggak bisa sedekah. Ada setiap tasbih adalah sedekah. Apalagi yang Rasulullah sampaikan? Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap kita mengatakan Allahu Akbar. Ya, dalam habis salat kita 33 kali tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terakhir Allahu Akbar kabira. Ada sedekah juga, wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap lafaz alhamdulillah yang keluar dari lisan kita juga termasuk apa? Sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan la ilaha illallah ada sedekahnya di situ. Ini dari lisan aja udah 4 cara Allah jadikan setiap lafaz yang keluar tadi itu 4 ada sedekahnya. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu sedekah pakai hartanya. Ini jangan dijadiin alasan buat Jumat besok kagak bawa duit kalau sembahyang Jumat. Ini kan cuman orang-orang yang ngadu sama Rasulullah tidak bisa bersedekah dengan harta. Lalu yang punya harta, ya sedekah dengan apa? Dengan hartanya. Jangan besok kalau lagi sembahyang Jum'ah. Mungkin kalau di masjid-masjid lain pakai diiringin sholawat ya. Kalau di sini mungkin pas lagi khutbah, itu kotak jalan sendiri. Dan kalau biasanya kalau masjid yang ada orangnya tuh, yang megang kantong tuh diiringin pakai sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Orang udah lewat tuh. Dan biasanya kalau pakai kantong rada banyakan dikit. Kenapa? Biasanya dikenal tuh orang yang sembahyang di situ, di masjid kampung. Dia kagak ngeluarin duit, didiem di situ, kagak jalan. Warin. Wah, bawa duit, Bang. Tuh rokok tuh taruh sini. Masukin tuh, ada itu 2.000 buat parkir. Parkir aman, sini masukin buruan. Gue injek kaki lu nih. Diinjek kakinya, bayar buruan. Marah ada lama yang baca selawat bisa 10 kali balik. Kenapa? Daripada bercanda itu. Ayo bayar gak? Dikagak jalan-jalan masih di depan itu yang nanggok. Tapi kalau yang kotak katanya dipakai dalil yang tadi nih kan kurang asem namanya. Dia punya duit, dia ngandelin ini hadis buat sedekah. Itu kotak lewat. Dari jauh, jamaah tuh depan sini. Kan kotak dari sini, jamaah sebelah sana no. Keker. Subhanallah. Udah subhanallah aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat. Alhamdulillah. Mending geser pakai tangan, pakai kaki digeser sama dia. Kotaknya pakai, sono nih. Ini nggak ada alasan, ini bukan dijadikan, ini khusus bagi mereka lama lalahum. Mereka nggak punya apa? Harta. Makanya ada jalan yang Allah kasih sehingga orang-orang yang tidak punya harta tidak berkecil hati daripada rahmat Allah. Senantiasa lisan mereka itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang punya duit ya keluarin dari sebagian harta. Karena itu yang dikatakan orang-orang yang muttaqin, yang disegerakan oleh Allah taala itu disuruh ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lagi susah sedekah, lagi bahagia juga sedekah. Wal kaziminal ghaidha, yang bisa menyembunyikan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan suka maafin orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya sebagian itu titipan. Nah, bulan Muharram ini
banyak sarana, banyak lahan kita untuk memperbaiki hubungan kita antar manusia melalui apa? Berbagi. Ini tinggal besok nih. Ntar tanggal 10 hari Ahad depan, hari Ahad besok atu lagi, itu orang Betawi bilang lebaran anak yatim. Dari sekarang kalau memang punya niat girangin anak yatim, anak-anak pilihannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, niatin dari sekarang, nggak usah banyak. Mungkin nanti Yayasan Maghfirah ngumumin, ayo kita pengen ngadain santunan. Disunahkan ngusapin pala anak yatim, cuman jangan ngusapin doang. Anak yatim sini. Sono. Nah ngusapin doang, dia udah nyisir pakai pomade. Di pecinya udah rapi, dibukain begini, diuyang-uyang dong palanya. Sono, usapin. Habis itu kasih apaan? Kasih sesuatu yang girangin dia. Sot, enak banget anak yatim. Memang kalau lagi tanggal 10 Muharram itu, umi saya juga ngumpulin anak yatim. Itu kalau saya panggil, kalah undangannya sama kiai. Kiai kalah sama dia itu ada. Saya punya saudara, ponakan ayah saya, sepupu saya berarti, dia punya anak tuh, yatim. Babanya udah meninggal. Datang ntar ke rumah tuh jam 9. Maafin Ustaz, aneh pagi udah 3. Duh, banyakan tarikan dia sama Ustadz. Gitu. Jadi tuh hari bisa 10 tempat kalau mau dirunutin semua. Tuh girang anak yatim tuh. Ya, makanya kalau nggak punya duit, niat dari sekarang insya Allah. Ntar pas hari mendekat hari H 10 Muharram itu kita bisa ngapain? Girangin anak yatim. Kemudian apa lagi? Wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqah. Ngajak berbuat baik sedekah, mencegah orang dari kemunkaran juga sedekah. Ngingetin doang. Ngingetin. Ya. Dari atas tuh pas keluar dari majelis, udah sembayang. Iya belum. Bayang dah, kita dapat pahala itu karena kita udah sembayang juga. Cuman kalau ngingetin doang sembayang kagak. Oh sembayang. Dia kagak. Lu gak sembayang? Ngeluarin dalil lagi itu. Mandalla ala khairin. Ini kadang-kadang nih emang mengutak-atik dalil begini nih. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih. Maka dia mendapatkan seperti orang yang mengerjakannya. Nunggu mah tinggal duduk mah jadi urusan. Nah ini nih. Otak-atik dalil begini nih maksudnya. Ngajak dan juga berbuat ma'ruf, membuat yang baik juga. Ya. Sedekah juga wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ini yang paling istimewa. Nu'man udah ketawa aja tuh. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Di masjid lagi nih. Di setiap kemaluan kalian ada sedekahnya. Ketika seorang suami meluapkan syahwatnya kepada istrinya, ingat istrinya, maka ada pahala sedekah di dalamnya. Ingat lagi, ini bagi yang kagak punya duit. Makanya kita lihat sekarang, mohon maaf, orang yang penghasilannya di bawah rata-rata, anaknya pada banyak-banyak. Emang itu doang hiburannya? Iya. Makanya kita lihat kalau orang kaya rumahnya gede-gede, anaknya cuma 2. Itu pun gak ketemu bapak emaknya. Kayak film di sinetron. Ini pagi-pagi tibang makan sepotong roti sama minum es jus. Ya. Minum air jeruk. Habis itu dipakein sele, makan sebentar, tinggal jalan sekolahan. Di sinetron begitu. Ya. Yang nikmatin bagahnya tuh rumah siapa? Pembantunya. Nah orang yang ngontrak, anaknya 7. Tidur di situ, nyetrika di situ. Nah kan, kalau rumahnya kan sekali pandangan kelihatan semua itu. Tidur, kasur turun. Kelar tidur, didiriin lagi tuh kasur. Sembayang, sejadahnya nggak kayak dilipat buat nyetrika itu. Sejadah. Iya, sampingnya cucian bersih. Iya. Kalau di kamar mandinya emang udah paham dah kamar mandinya, lihat aja kamar mandinya kita ini, jangankan orang kita nguncinya masih pakai paku. Slotnya itu kayak paku, kayak benang tuh, ya kayak tali paku. Belakang pintu udah banyak banget gantungan, bukan baju doang, sampai kain pel di situ juga. Di bawah bebenahan piring ada, baju kotor ada, segala macem. Lubang kamar mandi emang ditutup pakai batu kolar biar tikus kagak naik.
Iya, sabun gendongan. Sabun batangan udah habis, nggak dibuang, dibeli baru, kagak dibuang, ditempel di atasnya. Sabun gendongan. Ustaz, Anda pakai sabun cair? Iya, kalau udah tiris campur air. Sampo begitu juga, kesikat gigi udah pada mekar, pasta gigi udah digulung. Iya, mana di lubang anginnya ada sasetan sampo, tinggal setengah ditaruh di. Iya, anaknya tapi banyak. Lagi tidur pintu kagak bisa ketutup, keganjel kaki. Iya, apalagi atau mau kencing main ngelangkah-ngelangkain. Makanya itu dikata wa fi bud'i ahadikum sedekah. Di kemaluan kalian ada sedekahnya. Sahabat kaget, mereka bertanya, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun. Emang iya adik seorang suami meluapkan syahwatnya, hasratnya berhubungan kepada istrinya, emang ada pahalanya? Apa jawaban Rasulullah? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya itu suami menggunakan kemaluannya kepada perempuan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ada dosanya enggak? Ada ya Rasulullah. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga kalau dipakai buat yang halal ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana laki yang memakai kemaluannya kepada perempuan yang diharamkan ada dosanya. Ada dosanya. Makanya kalau yang dihalalkan ada pahalanya. Mungkin yang kita bayangkan setelah itu mendengar ucapan Rasul itu orang-orang yang nggak mampu pada pulang. Sedekah. Ya Allah, ya walhasil ada titik-titik daripada kebiasaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita yang merupakan sunnahnya, ada yang bisa menjadikan pahala sedekah buat kita. Makanya nggak usah pesimis daripada rahmat Allah. Harus terus optimis daripada rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah semuanya yang menentukan dan menanggung semuanya. Dan kalau Rasulullah sudah mengatakan, ayo sedekah, bukan berarti khusus buat orang-orang kaya, tapi semuanya meskipun caranya berbeda-beda. Kita introspeksi, kita bermuhasabah sama diri kita. Duit yang Allah titipin sama kita kebanyakan kemana? Kalau romannya buat sedekah, romannya susah banget keluar dari kantong. Jumatan mungkin marbot sini nih, pengurus masjid sini mungkin bisa dihitung yang biru sama yang merah cuman berapa lembar doang. Kebanyakan yang abu-abu hijau tua tuh. Yang udah pada lecek, gulung di atas, lempengin atas bawa ke gulung, lempengin yang bawah atasnya ke gulung. Coba yang biru merah. Itu juga girang pada pengurus, begini dong enak. Ya, makanya mungkin Ustaz kotak amal mungkin lebaran aja begini nih. Dia nggak mau kali cepean dilipat, biarin blang masukin gitu, masukin begini tangan dua, tuh gitu. Ya kayak ATM gitu, keluarnya kan nyengir kita kalau kocret, kocok, girang itu, kagak ada di ATM sedih begitu, kagak ada. Dia bisa ngaca tuh gini-gini dulu tuh, udah tembak-tembak begitu, tuh duit girang dah tuh. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah luasin rezeki kita semuanya. Mudah-mudahan tahun depan menjadi lebih baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah perbaiki daripada segala macam yang menjadi hajat-hajat kita, Allah kabul. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki kualitas ibadah kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah lancarin segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Guru-guru kita yang telah wafat, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga orang tua kita demikian, dan juga guru dan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'nan syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.